Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Amelia dari kelas 4F, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjawab latihan soal dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata yang diampu oleh dosen Bapak Garno M.Com. Berikut ini video penjelasannya. Nah, sebelumnya teknik penyederhanaan tata bahasa konteks terbagi menjadi 3. Yang pertama, penghilangan useless. Yang kedua, penghilangan empathy. Yang ketiga, penghilangan unit. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang latihan soal penghilangan useless. Nah, ini dia soal latihan yang pertama dari useless. Soalnya ada tata bahasa konteks diberikan seperti ini. Nah, sekarang kita cari mana aja si F G yang useless. Yang pertama kita tulis dulu. Kita membuat list mana aja yang useless. Nah, yang useless yaitu B ke AB. Nah, B ke AB ini kenapa useless? Karena tidak ada penurunan si A-nya ini. Jadi si variabel simbol A tidak ada penurunan ke variabel terminalnya. Di sini tidak ada A, jadi ini useless. Terus yang kedua, F CFB. Kenapa F ini useless? Karena jika diturunkan tidak sampai ke simbol terminalnya. Jadi ketika F ini dimasukkan, jadi hasilnya tetap CFB, 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 dan seterusnya. Jadi tidak ketemu hasil terminalnya. Yang ketiga, nah dikarenakan yang F ini useless, maka C ke ADF ini useless karena F-nya di sini tadi sudah dihilangkan, jadi otomatis si F ini sudah tidak ada lagi penurunannya. Jadi yang useless C ke ADF. Nah, jadi hasil penyederhanaannya yaitu S A B C D E C D C B A B. Ini dia jawaban dari nomor 1. Kemudian adalah soal nomor 2 dari latihan penghilangan useless. Ini dia diberikan tata bahasa konteks seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari mana saja yang useless. Kita akan hilangkan satu persatu. Yang pertama yang akan kita hilangkan yaitu ini, A ke D. Karena D ini tidak memiliki penurunan yang diketahuinya. Jadi yang useless yang pertama A ke D. Kemudian yang kedua E ke AEA. Kenapa E ke AEA itu useless? Karena E tidak memiliki penurunan ke terminal, jadi tidak akan sampai ke terminal jika diturunkan. Jadi kalau misalnya E ini dimasukkan kembali, hasilnya akan AEA, kemudian akan AEA, dan seterusnya, tidak akan mencapai terminal, simbol terminal. Yang kemudian otomatis si B ini, B ke E ini hilang karena E di sini sudah useless dan tidak digunakan lagi. Jadi otomatis B ke E ini useless. Nah, yang terakhir yaitu C ke BB. Kenapa C ke BB? Karena C ini tidak dari jalan manapun tidak akan sampai dari simbol awal, dari simbol S, karena di S ini tidak ada penurunan simbol C. Jadi bisa dibilang C ini adalah useless. Maka dari itu kita harus hilangkan C ke BB. Nah, setelah diketahui udah dihilangkan satu-satu yang mana aja yang useless, sekarang hasilnya S A A B, A ke AB, dan B ke B. Nah, ini dia jawaban dari soal nomor 2.
penghilangan unit. Jadi penghilangan unit itu ruas kiri dan ruas kanan harus berupa satu simbol variabel. Jadi simbol variabelnya itu harus satu aja, di kiri atau di kanan, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja menuju soalnya. Ini diberikan tata bahasa konteks seperti ini. Kemudian kita akan menyederhanakannya. Nah, kalau misalnya unit-unit ini jika di ruas kanannya itu masih ada simbol variabel, maka kita akan sederhanakan. Istilah yang lainnya lebih disederhanakan dengan memasukkan si simbol variabel tersebut ke simbol variabel yang diketahui. Nah, misalnya seperti ini. Pertama-tama kita memasukkan dulu dari bawah, yaitu dari A. Nah, ini kita lihat di sini ada simbol variabel atau tidak. Kan di sini ada simbol variabel B, jadi kita akan menyederhanakannya. B ini A, B, B. Nah, karena A ini sudah ada, jadi kita tidak perlu menulis si A lagi. Jadi hasilnya nanti A atau B atau BC atau BB. Yang kemudian yang B. B ini ada nggak? Masih ada simbol variabel atau tidak? Di sini masih ada A, kita terjemahkan, sederhanakan. Nah, karena si A ini sudah diganti, sudah disederhanakan, jadi kita mengambil hasil yang sudah disederhanakan. Nah, karena di sini BB dan di sini BB, jadi kita mengambil salah satu aja dan ditulis hanya satu aja. Jadi BB-nya hanya ditulis satu. Kemudian yang S ini, lihat yang S ini B, apakah ada simbol variabel? Ada kan? Jadi B ini kita terjemahkan, sederhanakan. Nah, B ini jadi seperti ini. Ini dia hasil penyederhanaan unitnya. Nah, hasilnya ini dia hasil akhir dari soal nomor 1. Penyederhanaan unit. Di sini bisa kita lihat tidak ada lagi simbol variabel yang berdiri sendiri di sebelah kanan. Selanjutnya kita menuju soal nomor 2. Diberikan tata bahasa konteks seperti berikut. Nah, sekarang kita sederhanakan satu persatu. Yang pertama, D ini sudah tidak ada kan? Kita mulai dari bawah. D ini sudah tidak ada simbol variabel di dalamnya. Kemudian naik ke C. C ini apakah masih ada simbol variabel? Nah, ternyata masih ada, yaitu D. Sekarang kita sederhanakan. Saya menjadi D ini hasilnya B, A, B. Kemudian apakah sudah selesai dan sudah tidak ada simbol variabel? Yang kemudian ke B. B apakah masih ada simbol variabel? Ternyata masih ada, yaitu C. C kita terjemahkan. Nah, C di sini bukan lagi yang ini, hasilnya bukan lagi yang ini, tapi yang sudah disederhanakan. Jadi hasilnya yang ini B, C ini B, A, B. Nah, karena B ini ada dua, jadi tidak perlu ditulis ulang, jadi hanya perlu tulis satu saja, itu B aja. Kemudian A ini masih ada simbol variabel B, ditulis ulang. Biar jelas, di sini kita tulis saja B ini sudah ada. Idenya ditulis satu saja.
Nah, yang kemudian ke simbol awal yaitu S, apakah masih ada simbol variabel? Dan ternyata masih ada A. Dan sekarang kita harus sederhanakan. Jadi S, A nya kita ambil hasil dari sini, hasil dari sederhanakan. B, A, B. Nah, masih ada AA, jadi kita tuliskan AA. Jadi hasil akhirnya, hasil penyederhanaannya yaitu S, B, A, B, AA, A, B, A, B, 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 A, B, C, B, A, B. Maaf tidak muat jadi samping. D, B. Nah, ini dia hasil akhirnya dari nomor 2 soal penyederhanaan. Selanjutnya adalah produksi empati. Produksi empati itu kita menghilangkan produksi empati dan tata bahasa konteks. Jadi kita menghilangkan satu produksi empatinya. Yang pertama kita hilangkan dulu dari si paling bawah. Nah, si C. C ini mengandung produksi empati dan merupakan satu-satunya produksi. Jadi kita akan menghilangkan C. C ma empati. Jadi yang mana nih simbol variabel yang mengandung C yaitu A. Jadi A B B A A. Kenapa C-nya langsung dihilangkan? Karena si empati ini merupakan satu-satunya produksi dalam C dan otomatis langsung dihilangkan. Tidak ada lagi yang mengandung C. Kemudian step yang kedua, kita menghapuskan B. B ini mengandung empati. Nah, karena si produksi empati ini bukan merupakan satu-satunya produksi dalam simbol variabel B, jadi kita tidak bisa langsung menghilangkan sepenuhnya dari simbol variabel yang dimiliki oleh B tersendiri. Jadi misalnya seperti ini. S A B. Karena B ini epsilon ini bukan merupakan satu-satunya produksi, masih ada BA atau BB, jadi kita cukup menghapuskan B, tapi kita masih menuliskan untuk dari si simbol si produksi awalnya. Jadi AB kita langsung hapuskan B-nya aja. Yang kedua A B B A A. Nah, B-nya ini kita langsung hapuskan aja. Nah, kemudian B A B B. Nah, B di sini kita hapuskan 1. Kemudian step yang terakhir A, kita lihat A atau apakah ada produksi empati. Ada, kita langsung hapuskan aja. Jadi kita mengambil hasil dari si ini A. Nah, karena di sini hasilnya A B, jadi kita B. Nah, di sini epsilon. Kenapa epsilon? Karena A di sini kan merupakan epsilon. Jadi kita langsung menuliskan epsilon di sini. Kemudian berikutnya si A B B A A, epsilonnya hapus. Ya. Kemudian B A B B B. Nah, jadi seperti ini hasil akhirnya. Nah, kenapa di sini terdapat epsilon? Karena kan di sini A B, A-nya sudah dihapus, jadi tinggal B. Kemudian A-nya dihapus, kan sih masih ada A, jadi kita menghapus A lagi. Nah, karena si A ini dihapus, jadi sisa epsilon.
simbol S ini tidak boleh jika mengandung produksi empathy, tidak boleh dihapus produksi empathy-nya. Itu terkecuali ya, dikecualikan jika simbol S yang mengandung epsilon itu tidak dihapus. Jadi tetap seperti ini hasil penyederhanaannya. Nah, selanjutnya kita menuju ke soal empathy nomor 2, produksi empathy nomor 2. Yang pertama, kita hilangkan step by step si string kosongnya tersebut. Nah, kita mulai dari bawah, yaitu dari D. Apakah dia ada string kosong? Tentunya jelas terlihat sekali ini ada string kosong. Kita hilangkan D. Nah, di sini kita menghilangkan simbol variabel mana yang mengandung si D ini. Yaitu yang mengandung D ada S, maaf. Nah, karena D ini merupakan satu-satunya yang memiliki string kosong, jadi string kosongnya ini satu-satunya produksi yang dimiliki oleh D, jadi kita langsung hapuskan aja si D-nya tanpa perlu menulis ulang produksi awal. Yang kedua yaitu A. C langsung aja hapus. E, F. Nah, tidak ada lagi yang mengandung D, D langsung kita coret. Kemudian yang kedua yaitu B, yang mengandung B yaitu string kosong S, A, B, C. Kita langsung ambil dari hasil si yang sudah dihilangkan string kosongnya. A, B, C, B, B, A. Nah, karena string kosong ini bukan merupakan satu-satunya produksi dari simbol variabel D, jadi kita hanya menghilangkan sebagian aja. Jadi produksi awalnya kita tulis dan kemudian selanjutnya yang akan dihapuskan kita hapuskan. Jadi B-nya kita hapuskan. Jadi tinggal AC. Kemudian di sini yang mengandung B lagi sudah tidak ada. Nah, maaf, yang mengandung B itu C. Kita hilangkan B-nya, jadi tinggal BC di sini. Sudah. Nah, kemudian terakhir yang mengandung label itu yaitu S, simbol awal S. Tetapi di sini pengecualian, kalau misalnya simbol awal atau S ini memiliki label atau string kosong, maka tidak dihapus si string kosongnya ini. Jadi kita masih tetap mempertahankan string kosong di dalam si simbol S. Jadi kita langsung aja tulis hasil akhirnya A, B, C, B, B, A. Kita ubah posisi aja jadi A, C. Kemudian A-nya jadi C, A, E, F. B-nya jadi jadi B, B, C, E, A, B, C. Nah, ini dia hasil penyederhanaannya. Jadi si string kosongnya ini tidak dihilangkan karena merupakan pengecualian. Jika string kosongnya ini dimiliki oleh si S, berarti tidak boleh dihapuskan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal dari latihan kompleks. Nah, sebelumnya kita telah mengerjakan latihan soal useless, unit, dan empathy. Nah, dari ketiga produksi tersebut kan kita gabungkan ke latihan soal kompleks di sini. Sebelumnya alur dari teknik penyederhanaan tata bahasa konteks itu terdiri dari menjadi 3, yaitu yang pertama mulai dari produksi empathy, yang kedua produksi unit, yang ketiga produksi useless.
Nah, yang pertama kita akan melakukan penyederhanaan produksi empathy. Kita langsung aja lihat di sini yang memiliki produksi empathy ini C, kita langsung hilangkan aja. Nah, kenapa C-nya yang langsung dihilangkan? Karena seperti sebelumnya, sama seperti sebelumnya kan C ini si string kosong ini bukan merupakan satu-satunya produksi dalam C. Jadi kita tidak bisa menghapuskan secara utuh, kita menghapuskan secara sebagian aja. Ya, kemudian D-nya A, C, A, D-nya kita hapuskan A, B, C, D. Nah, kemudian sini A-nya masih ada string kosong kan? String kosongnya kita hapus. Nah, ke S yang memiliki A. Jadi tinggal A, mohon maaf, tinggal B, C, A dan B, A. Kemudian B, A-nya hapus dan di sini ada A, A-nya itu kita ubah jadi string kosong. Kenapa string kosong? Karena di sini A-nya perlu dihapuskan, ya. Jadi A-nya di sini kan string kosong, jadi otomatis B-nya ini A-nya ini menjadi string kosong. Dan karena B-nya menjadi string kosong, otomatis kita akan menghapuskan si B string kosong ini. Hapus A, C, A, C, A. Kita tulis di bawah ya. Dan A. Ini lanjutannya. Kemudian yang B. Nah, karena keterbatasan tempat penulisan, jadi saya langsung saja menuliskan hasil dari produksi empathy ya di sini. Ini mohon maaf, ini C kapital. C-nya gede. Nah, ini dia hasil dari produksi empathy. Nah, hasil dari produksi empathy ini kita akan gunakan ke step selanjutnya, yaitu langkah penyederhanaan produksi unit. Jadi langsung aja hasil yang sini kita pakai untuk penyederhanaan produksi unit. Selanjutnya kita akan melakukan penyederhanaan produksi useless dan produksi unit. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil dari produksi empathy yang akan kita jadikan dasar sebagai pengerjaan produksi unit dan produksi useless. Tahap selanjutnya yang kedua yaitu produksi unit. Produksi unit kita menerjemahkan atau menyederhanakan simbol variabel yang ada. Jadi simbol variabelnya itu hanya satu, di kiri atau di kanan. Tidak boleh double. Nah, di sini kita sederhanakan dulu dari C. Kan di sini D itu D kecil. Nah, selanjutnya di sini B. A, C, A. Nah, A-nya ini, maaf, A-nya ini kita ubah ke DC dan D. C-nya ini D. Nah, karena di sini dia ada dua, jadi kita hanya perlu menuliskan satu huruf saja untuk penghematan dan sederhanaan. Karena ini akan menjadi useless, jadi kita hapus satu aja. Nah, ini dia
dari penyederhanaan unit, tidak ada lagi yang ingin disederhanakan. Kemudian langsung aja kita ke penyederhanaan usage-nya. Penyederhanaan usage-nya yaitu hanya di D. D ini useless. Kenapa useless? Karena D ini tidak dapat tercapai lewat jalan manapun oleh si simbol awal S. Jadi si S ini tidak mengandung si simbol variabel D. Seperti itu, jadi tidak akan mungkin dicapai oleh S. Jadi langsung aja ke hasil akhirnya. Hasil akhir dari seluruhnya. Nah, ini dia hasil akhir dari latihan kompleks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.